Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi SMK hebat, kita ketemu lagi untuk belajar mengenai elektronika dasar atau dasar listrik elektronika. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori atom ya, bahan-bahan isolator, konduktor maupun bahan semikonduktor. Nah, kali ini kita akan mempelajari penerapan dari bahan-bahan tersebut berupa komponen-komponen elektronika ya. Nah, komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing. Nah, dalam suatu rangkaian elektronika, jadi ada beberapa komponen elektronika yang mempunyai fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai penghambat, ada yang berfungsi sebagai penguat, ada yang berfungsi sebagai penghantar, ada juga yang berfungsi sebagai filter, penyaring, atau ada juga yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, kita akan pelajari nanti dasar dari komponen-komponen tersebut sebelum kita akan menggunakannya sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi ya. Nah, selain itu komponen-komponen elektronika juga memiliki tipe masing-masing ya untuk menjalankan fungsinya. Secara umum, komponen elektronika itu terbagi menjadi dua bagian besar ya, yaitu satu komponen elektronika aktif dan kedua komponen elektronika pasif ya. Nah, komponen elektronika aktif atau aktif electronic komponen adalah komponen yang memerlukan arus dari luar untuk dapat bekerja atau berfungsi ya. Nah, dengan kata lain, komponen elektronika aktif tersebut hanya berfungsi apabila mendapatkan sumber arus dari luar ya, sumber listrik, sumber arus atau tegangan dari luar atau secara eksternal, baru dia bisa bekerja. Nah, komponen aktif ini mempunyai kemampuan baik sebagai pengontrol aliran elektron, menjadikan tegangan untuk mengontrol arus, kemudian untuk mengendalikan dan lain sebagainya ya. Nah, komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif tersebut adalah dioda, transistor, dan IC ya atau integrated circuit ya. Nah, kebanyakan terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium ataupun metal oxide ya. Nah, pertama kita akan mempelajari dulu tentang dioda ya. Dioda adalah salah satu komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi dia menghantar sebagai penghantar hanya satu arah saja ya. Nah, dioda terdiri dari dua elektrode yaitu anoda dan katoda. Kita sudah belajar mengenai anoda dan katoda dalam teori atom ya. Nah, dan kemudian secara fungsi jenis-jenis dioda dapat berupa banyak ya. Ada dioda penyearah. Dioda penyearah itu biasanya terbuat dari silikon dan mempunyai tugas untuk menyearahkan dari arus AC atau alternating current menjadi arus DC. Nah, kemudian jenis dioda yang lainnya adalah dioda Zener ya. Biasanya dioda Zener ini sebagai pengaman pada susunan arus yang berkaitan ya, atau ada juga yang difungsikan sebagai pembatas ya. Nah, kemudian ada juga dioda emisi cahaya. Ya, dioda ini dapat menghasilkan atau memancarkan cahaya ya, like emitting diode ya, atau LED ya. Nah, kemudian ada juga dioda foto ya, yang juga dijadikan biasanya sebagai sensor ya. Nah, karena dioda ini akan aktif ketika mendapatkan cahaya ya. Nah, banyak jenis-jenis dioda nanti bisa kita pelajari dalam pelajaran selanjutnya. Tapi yang terpenting kali ini adalah menerangkan bahwa dioda adalah merupakan salah satu dari jenis komponen aktif ya. Adapun jenis komponen aktif yang lainnya yang berikutnya adalah transistor ya. Nah, transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat ya. Bisa juga sebagai penyearah, bisa juga sebagai switching ya. Sebagai pengendali, sebagai mixer, sebagai osilator ya.
dan lain sebagainya ya. Transistor ini banyak sekali fungsinya dan itu sesuai dengan desain dari transistor tersebut ya. Nah, transistor biasanya mempunyai 3 terminal, yaitu ada basis, emitor, dan kolektor ya. Transistor termasuk ke dalam komponen yang aktif karena transistor itu baru akan bekerja atau berfungsi jika mendapatkan arus listrik pada ketiga elektrodanya ya, atau ada sumber listrik dari luar yang sesuai yang membuat yang membuat transistor tersebut bekerja ya. Kemudian komponen aktif berikutnya yaitu IC ya, atau integrated circuit ya. IC atau integrated circuit ini merupakan gabungan dari banyak sekali dioda atau transistor atau resistor. Bahkan konon jumlahnya bisa ribuan atau jutaan transistor di dalam suatu IC ya. Nah, dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah IC dan dikemas menjadi kemasan yang bentuknya kecil ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, IC dapat dikelompokkan menjadi IC buat pewaktu, berfungsi sebagai pewaktu atau timer. Ada juga IC sebagai komparator atau pembanding ya, dia berfungsi membandingkan arus atau tegangan. Kemudian juga IC logic, gerbang logik atau TTL ya, transistor logik. Ini jenis IC yang isinya di dalamnya terdapat beberapa gerbang-gerbang logika ya. Kemudian ada juga IC yang berfungsi sebagai switching, dan ada juga IC yang berfungsi sebagai penguat atau amplifier atau dikenal dengan op-amp ya. Nah, nanti kita pada kesempatan lain insya Allah akan belajar mengenai IC lebih dalam lagi ya.